air kencing kucing apa termasuk najis? Meskipun ini masalah khilafiyah, zahirnya air kencing kucing hukumnya apa? Najis. Tapi ini yang masalah khilafiyah, bukan permasalahan yang ijma'. Oleh karenanya banyak ulama besar yang mengatakan bahkan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan tidak mesti najis kencingnya dan tidak mesti najis kotorannya. Di antara ulama-ulama tersebut seperti Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan ini zahir dari pendapat Al-Imam Al-Bukhari ya rahimahullah, yang Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Karena kita punya kaidah usul bahwasanya al-aslu fil asya at-taharah. Hukumnya asal segala sesuatu suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu apa? Najis. Apakah dalil yang menunjukkan bahwasanya ya kucing najis? Apa ada dalil bahwasanya menunjukkan bahwasanya air kencingnya najis? Harus ada dalil khusus. Kalau tidak, kita kembali kepada hukum asal bahwasanya segala sesuatu hukumnya suci. Suci bukan berarti bersih ya. Ingat ya, suci bukan berarti bersih, tapi suci sama dengan bukan apa? Najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya apa namanya? Ayam busuk itu kan baunya enggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Contohnya mungkin ada apalah banyak yang busuk, banyak yang tidak enak tapi dia tidak najis. Contohnya kentut juga tidak najis ya. Kalau ada kena angin kita apakah harus dicuci? Enggak kan? Enggak, artinya banyak perkara yang dia busuk dan bau tapi bukan apa? Najis. Dari situ sebagian ulama berpendapat yang benar-benar najis datang dalam hadis cuma kencing manusia. Dalam hadis kata Nabi SAW tentang dua orang diadab oleh Allah dalam azab kubur, di antaranya wa amal akhar fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun yang satunya dia tidak bersih tatkala cebok dari air kencingnya. Kata Imam Al-Bukhari, ini berarti menunjukkan air kencing manusia hukumnya apa? Najis. Nah, ulama Syafi'iyah mengkiaskan, berarti seluruh kencing di sini ya, kata dia ini adalah kalimat yang umum, berarti mencakup seluruh kencing manusia dan hewan seluruhnya hukum asalnya najis, kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak najisnya. Maka ulama Syafi'iyah membalikan perkaranya. Berdasarkan hadis ini min baulihi, adapun satu orang ini dia diazab di kuburan karena tidak bersih dari kencingnya, maka dipahami oleh Syafi'iyah ini mencakup seluruh kencing. Berarti hukum asal seluruh kencing hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan hukumnya najis, dan mereka berpendapat dengan pendapat ini. Al-Imam Al-Bukhari membantah. Imam Al-Bukhari mengatakan ini kencing bukan kencing hewan, tapi Nabi sedang berbicara tentang kencing apa? Manusia. Jadi yang hukumnya najis secara nas adalah kencing manusia. Nah, Imam Syaukani mengomentari, kalau begitu, kalau Anda ingin menjelaskan bahwasanya kencing hewan-hewan najis harus ada dalil khusus. Karena kita punya sumber hukum yang asal, segala sesuatu hukumnya apa? Halal dan suci. Paham sampai sini enggak? Kamu menjelaskan bagi papan tulis. Maka dari sini kita tahu khilafnya memang apa? Masalahnya kuat. Tetapi saya lebih condong bahwasanya kencing kencing kucing itu apa? Najis ya. Allah alam bisawab. Ya, ini masalah khilafiyah ya. Ya, adapun satu mengatakan oh tidak ada khilaf, enggak benar ya. Orang salah paham ya. Ini masalah khilaf memang, tinggal kita lihat mana yang lebih condong. Intinya para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, lebih hati-hati kalau ada kencing kucing ya sudah kita cuci, biar enggak usah ribut ya. Tapi kalau ada khilaf memang benar-benar apa? Khilaf. Antum paham tadi yang saya jelaskan? Ya, memang khilafnya tidak semudah yang kita bayangkan. Jangan kita tuduh ustaz salah paham, ustaz tidak ngerti, enggak bisa. Enggak boleh begitu ya. Enggak boleh begitu. Boleh kita tahu kalau ustaz tersebut ternyata memang selalu berdalil dengan pendalilan yang benar. Kalau dia pun salah, bukan saatnya kita mencela. Apalagi kalau dia tidak salah total. Ternyata ada ulama yang berpendapat seperti pendapat dia.